Kenapa? Mencampuri urusan yang bukan urusannya. Binasalah manusia itu. Mencampuri urusan yang bukan urusannya. Apa yang bukan urusan kita? Langkah, rezeki, pertemuan, maut. Siapa pun kasih nyampurinya itu. Semua sudah bukan gara-gara sebab takwa hebat, enggak. Sebab durhaka enggak dikasih? Enggak, dikasih juga semua. Sudah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bermula rezeki itu 4 bahagi. Pertama yang diakui Allah Ta'ala. Apa itu? Dan yaitu bareng dengan dia kuat badan. Selama ini paham kita kalau rezeki duit aja, enggak kuat badan. Itu lebih tinggi lagi ya. Itu yang sudah diakui Allah Ta'ala, kuat badan. Maksud kuat badannya sehat lah. Sehat lah. Kalau sehat kan kuat kan? Kuat badan. Itu makanya kalau ditanya, kesehatan itu lebih dari kekayaan, gitu kan? Apa betul itu? Betul. Masih duduk kan gajinya itu. Kesehatan itu lebih dari kekayaan, betul ya? Jadi kalaupun nggak ada uang kau 1000 pun nggak apa-apa ya, pokoknya sehat kan? Iya kan? Udah siap? Nah, nanti kau rasa lah nggak punya uang 1000 pun. Karena bisa kita buktikan, seorang terombang ambing di laut, ombak besar, datang helikopter penyelaman, megang uang 2 miliar. Nah, mana kamu? Sama megang ban ya? Ini uang 2 miliar, ini ban. Mana kita pilih? Ini pilih. Ban kan? Menunjukkan kesehatan lebih dari kaya. Pada 2 miliar bang, bukan sedikit. Nah, gimana kalau mau ban apa? Duit? Duit. Betul kan? Ah, kalau begitu kita syukurnya sehat ini. Syukurlah. Dengan ucapan hati dan perbuatan. Di sini aja kadang salah kita itu nggak mau bersyukur. Tapi gak usah bilang sama orang. Bilang sama diri sendiri. Kalau ada kita tengok orang susah, nggak bersyukur. Yang ngaji ini orang susah, orang kaya semua kok. Walaupun nggak nampak secara zahir, batinnya kaya kan? Kaya. Maka sering saya sampaikan tuh hidup ini, kalau paham kaji ini, semakin lama semakin enak, bahkan nikmat. Bukan kita dongeng gitu. Dudukkan di hati betul-betul. Memang sifat 20 itu yang mana pun jadi ya. Kita pegang kuat. Allah kan maha kaya, bukan kaya lagi, maha kaya. Makanya kalau dalam ilmu tasawuf, kalau kita pakai baju koyak, namanya baju minta sedekah namanya itu. Nggak percaya pakailah. Nanti ngaji malam Rabu depan pakai baju yang koyak. Baju minta sedekah. Nggak usah udah koyak-koyak kan tuh bikin lap aja kan. Nah, ganti Allah yang baru. Kita pakai juga, ditempel pula lagi ya. Sudah? Kedua yang dibagi. Apa itu? Dan yaitu barang yang dimakan dan diminum dan yang dipakai. Bermula tiap-tiap satu daripadanya itu dengan kadar yang ditakdirkan dan pada masa yang diwaktukan, tiada bertambah dengan sebab takwa dan tidak pula kurang dengan sebab durhaka. Nggak ada urusan dengan itu. Dudukkan di hati. Nah, itu ya. Kan jelaskan itu ya, kajinya ya. Semua sudah takdirkan. Nah, waktunya nggak akan bertambah dengan sebab takwa dan tidak pula kurang dengan sebab durhaka. Nggak ada urusan. Tetap sampai. Ini yang menggelisahkan kita banyak manusia. Kalau sekarang nggak ngaji, udah ngaji itu sibuk itu. Cuman lah. Sampai ada bercakap gini di belakang saya. Oh, itu dia bisa lah. Awak mana bukan kelas awak situ? Enggak, salah itu tipar lah. Allah mengutus Rasul menyampaikan syariat kepada kita itu yang mampu kita kok. Kita nggak mau, nah itulah salah kita ya kan. Yang mampu kita itu semua. Maka binasa manusia itu ini kalau
Kalau ada nggak cocok di hati, bilang, jangan diam aja ya. Jadi tiap-tiap satu daripadanya itu dengan kadar yang ditakdirkan dan pada masa yang diwaktukan. Kita minta musuh sekarang nggak bisa, orang besok, waktunya besok lah. Waktunya besok. Dan tiada bertambah dengan sebab takwa, dan tiada pula kurang dengan sebab durhaka. Ketiga, menilik, dan yaitu barang ditakdirkan Allah Ta'ala bahwa memiliki akan dia hambanya daripada segala harta dunia. Keempat, yang dijanjikan akan segala mereka itu yang takut akan Allah Ta'ala dengan syarat takwa akan rezeki yang halal dan tiada usaha. Kuasa Allah Ta'ala itu dapat juga rezeki yang halal tanpa usaha. Kuasa, kalau nggak kuasa nggak cocok jadi Tuhan. Di sini maksudnya nggak, itu bukan kelas kita tuh. Nggak boleh. Rasul itu diutus nyampaikan sama kita syariat ini yang kita mampu. Kalau nggak mampu, kita bodoh lah Tuhan berarti. Barunya masih mampu. Kita yang tak mau, beda lah kan. Sudah takdirkan Tuhan. Kalau gitu ya, mau nggak suka kali pun mau ke Banda Aceh tak bisa, tidak berangkat lah. Tugas kita sebagai hamba minta, buat uni istajib lakum, mintalah, aku perkenankan, minta. Ini cara ngamalkan, nggak boleh ragu. Kalau ragu tuh nggak dapat, terus terang nggak dapat. Apa iya ini? Mungkin nggak ada. Nah, saya kasih contoh ya. Ada murid saya 2 orang sama-sama sarjana ekonomi, 2 suami istri, kerja di Telkomsel. Kalau di Telkomsel urusan negara ini, kalau suruh pindah nggak ada alasan kan. Nah, perjanjian kontrak pun gitu kan, siap ditempatkan dimanapun berada, gitu kan. Nah, dipindahkan ke Batam dia dua-duanya di Medan. Ini contoh semua kalau supaya kuat ya, jangan ragu ya. Coba ada Ustaz, nggak bisa macam mana sih. Tugas kau minta sama Allah Ta'ala. Bosnya kau nggak mau dipindahkan kan, ya udah, minta sama Allah Ta'ala. Tapi macam mana dengan perjanjian? Nggak pakai tapi saya bilang. Amalkan ini. Kalau benar-benar kau berhajat, sama yang hajat, ya kan? Bisa, dah. Sampailah kepada harinya, besok dia singgah juga ke rumah, mau ngadap ke bosnya di Medan. Udah, hadapi aja saya bilang. Nggak apa-apa itu, nggak bermudarat. Bilang kenapa hal kau? Bosnya kau tuh tidak mau dipindahkan ke Batam. Udah, baca bismillah, berangkatlah. Jadi sampai saat bos saya, mana saudara-saudara kau bawa saudara? Enggak Pak, maksud saya kami menyampaikan bosnya kami nggak mau dipindahkan ke Batam. Oh nggak maunya kalian. Ya udah, sepele aja. Kuasa tuh ya. Cuma banyak manusia itu yang sering saya rasakan, udah gitu ya nggak ngaji lagi. Terus sih jalan. Nggak pindah dua-duanya, kuasa kan? Kuasa. Kalau menurut peraturan nggak bisa ngelak, mesti pindah. Tapi bisa nggak pindah? Bisa. Nggak ada yang mustahil sama Allah Ta'ala ya, karena dia maha kuasa, dia maha mengetahui. Tinggal kita sini mengamalkan, mau ngamalkannya, dan kalau nggak terserahlah. Padahal pasti ya, dan bisa kita buktikan, bisa. Itulah hebatnya kaji ini, jelas, nyata, bisa dibuktikan. Apa kita makan besok? Tentukan Tuhan itu. Udah. Sesuai dengan kadarnya, waktunya. Nggak bisa meleset tuh, pas saja dia. Makanya kalau begitu dipegang, peganglah kuat-kuat. Rezeki seorang nggak akan pindah pada seorang. Kalau akunya pasti sampai, peganglah. Kapan ya? Sabarlah. Dan pasrah Tuhan. Sudah. Makanya kalau kita betul-betul bertauhid, ada juga yang bertanya saya semalam gitu. Kalau udah umur 40, 30 lebih perempuan payah lah, nggak beranak lagi. Siapa bilang lah? Rasulullah nikah dengan Siti Hajjah tuh umur Nabi 25, dia 40. Dari Khadijah lah banyak anaknya ya. Apa lagi?
Maka kalau yang ketahui nggak ragu-ragu, kuat langsung. Kalau kita ragu, jawabannya nggak dapat habis cerita. Aku namanya sakit kuning nggak bisa disembuhkan, kalau sakit parah udah. Siapa yang minta itu buat kita kan? Jadi ada yang paham kaji ini, ada yang tidak. Kalau nggak apa-apa mau diamalkan. Kita punya penyakit, kita punya masalah. Kalau saya ditanya ngaji jawabannya, Ustadz ngaji aja. Memang ngaji jawabannya kok. Yang nyuruh ngaji Allah Ta'ala. Kita sakit, ngajilah orang yang sakit-sakit tuh. Kalau nggak lihat itu rupanya. Nah itu mereka tengok hamba aku tuh sakit kan ngaji gua ada tetap. Cocok disembuhkan apa tidak? Bukan. Punya masalah. Ini doa-doa nggak dilapaskan ini. Ngaji kita. Lepas Allah Ta'ala masalah kita hadapin. Ini yang selalu saya sampaikan juga. Ini yang hadir ini semuanya memang orang-orang ahli surga. Bukan saja saya ngomong itu. Kenapa? Karena orang yang ngaji ini orang yang peduli dengan agama. Kalau orang nggak peduli dengan agama, ngapain yang ngaji? Nggak usah aja lah kan. Apalagi udah ustaz sama kali pun nggak itu aja, boleh bilang aja kan. Siapa punya ajaran itu? Pernah makan nasi teori, nasi aja nggak pernah bilang nasi aja pernah gitu. Makan batu tuh, enggak kan? Kenapa terasa kita enak makan nasi itu ya kan? Nah, badan pun segar. Nggak pernah kita bilang mau makan nasi. Udah kebutuhan pokok. Nah, udah kebutuhan pokok. Ngaji ini menjadi kebutuhan pokok. Itu nomor satu dari semua. Karena tanpa ilmu nggak bisa kita kerjakan. Nggak usah kan tuh harus urusan akhirat, urusan dunia apa nggak bisa. Kalau nggak ada ilmu, ini yang paling tinggi. Norman. Kalau rezeki jual kita kan dengan makan, tidur, kesehatan tadi. Nah, terus? Jadi rezeki tubuh kita ini, batin kita bilang ngaji. Ngaji lah. Santapan rohani, santapan jasmani itu jawabannya kan. Santapan jasmani itu makan nasi lah. Apa nasi itu mengenyangkan? Tidak. Yang betul lah. Kalau aman dan menyenangkan nggak nanggung. Iya. Jadi apa kau makan? Ya apanya syariatnya aja tuh makan nasi. Tapi yang menyenangkan apa? Iyalah. Kalau nggak makan gimana? Nggak lapar udah? Lapar juga. Baru saya mau nggak ngaku tidak penyakit. Saya kasih tahu kau nggak usah makan nasi kau kenyang. Mau? Tuh makan susu sop kambing tuh. Kenyang. Si Jal bilang, kok tanya deh, kalau marah jangan saya minum susu sop kambing sampai siang pun nggak lapar. Susu ya minum. Susu kambing ya kan. Tapi kalau ditukar orang nama aku, Roni mana? Roni kambing ya mana Pak ya? Sudah. Makanya kajian ini jelas nyata bisa dibuktikan. Bisa, kalau kita mau buktikanlah. Bukan mesti usaha apa duit, enggak. Bukan mesti ke Banda Aceh, tidak. Kalau mesti ke Banda Aceh baru dapat rezeki, lemahlah Tuhan, nggak bisa dengan rezeki kau di sini ya. Lemah Tuhan. Coba kita berpikir, kita dikasih akal berpikir. Cocok Allah Ta'ala dikatakan lemah? Enggak. Memang kalau pertama-tama ngaji agak pening juga jawabnya. Mana ya? Orang gitu nyatanya ya kan? Ketawa tidak kok. Tiap hari ada orang main judi ya kan? Apa hukumnya main judi itu? Haram. Kasih Allah Ta'ala juga modalnya. Nggak percaya main judi gak besok? Kasih Allah modal. Aku mau main judi, kasih modal. Itu tidak bertambah gara-gara takwa. Dan tidak pula, tak ada kena durhaka, nggak ada, tetap dikasih Allah Ta'ala. Terus Allah Ta'ala urusan kita sekarang. Kerja Tuhan jangan tanya, kerja kita tanya. Apa cocoknya bagiku ya? Sudah San? Udah Roni? Si Norman ini macamnya malu-malu dia bertanya. Ngaji ini nggak ada urusan dengan udah lama ngaji baru ngaji, nggak ada. Tanya aja.
Terkadang baru ngaji pun naik lah, kelewatan naik jatuh. Nah pikirkan itu, naik tangga itu kalau kata ahli hikmah, semakin tinggi kalau naik tangga itu risikonya makin besar kan. Mau cepat naik, sekali mau ke bawah ngeleter itu kali udah jatuh. Pelan-pelan naik, 1 tangga, 2 tangga, enak ya. Saya sampai kita guru dulu, apapun yang saya sampaikan Surya, kau buktikan, jangan dengar cerita aja, supaya lengket kaji itu katanya. Cuman tangga itu tentukannya, nggak naik tangga semakin tinggi naik tangga, risikonya makin besar kan, betul kan? Makin tinggi naik jatuhnya kan bisa risiko besar kan. Kalau ada tangga 1 baru jatuh ya, jatuh aja terus terduduk dah. 2 tangga, lain lagi risiko, 5 tangga patah, ya kan? Saya buktikan lah, pergi saya naik ke hotel Danau Toba, sampai puncaknya kan. Mau nengok pinggirnya nggak berani, macam ditolaknya mau jatuh, paksa nyarap saya gitu. Kepalanya ini sebagian, itu macam disorong juga, ya Pak, gawatnya biar. Ngeri rupanya, baru nengok kita aja. Jadi memang dibuktikan gitu, dibuktikan terus. Dia terpesona dengan orang yang kaya ya. Orang kaya terkadang ya, nggak semuanya. Orang kaya terkadang berbagai kemiskinan dikasih Allah sama dia. Kebalikannya orang miskin diberikan kekayaan lebih dari orang kaya. Apa iya? Buktikan lah, bisa buktikan kok. Cuman kadang-kadang orang miskin ini nggak mandang ke sana, nggak macam batin. Ini kan kita kasih tasawuf ini ya. Berapa banyak dikasih Allah kemudahan sama dia. Yang dimakan tiap hari yang baru-baru aja, orang miskin lah. Mana bisa beli cabai sekilo, 2.000 ya. Ikan seperempat, kan baru terus ya. Beras beli sekilo. Kalau orang kaya seminggu sekali belanja, sekarang sebulan sekali pun. Masukkan kulkas semuanya kan. Yang bareng-bareng semalam yang dimakannya. Oh, ya orang kaya mobilnya banyak, ada 2, ada 4. Kita mana banyak mobilnya? Mana banyak mobil kita sama orang kaya itu? Ratusan mobil kita. Apalagi arah ke Belawan ya. Mobil tunjuk, tinggal tunjuk aja. Apa kalau dipikir kejam kali ya? Pinggir lah. Nggak tahu namanya, nggak mau tahu, urusan minyak nggak mau tahu, semua nggak mau tahu. Pinggir, dah jalan deh. Tinggal tunjuk aja. Siap berangkat, siap. Jadi kata guru saya, kau buktikan ini soalnya, bahwa orang kaya itu berbagai macam kemiskinan. Pilih saya ke rumah orang kaya. Kalau menurut saya kaya. Kenapa? Karena ruang tamunya 5, kalah rumah Jal-Jal. Ruang tamunya 5. Nah, dengan segala perabotan ruang tamu lah ya, udah. Penghuninya cuma 2 orang, rumah yang begitu besar di Jalan Sungai Musi itu. Dia pun maka dikasih saya situ, kena sholat, itu hebatnya sholatnya. Kalau nggak nengok rumah itu panggil satpam. Cak, tengok tuh ada orang nengok rumah nih, mau apa itu, siapa itu, gitu. Saya bebas di rumah itu. 5 ruang tamunya, udah. Saya mau buktikan kata guru, orang kaya itu berbagai kemiskinan. So, ibu pikir dulu ya, ibu mau wirid Yasin. Oh iya bu, nggak pergi dah. Saya datang, bu, kok belum pergi? Supir belum datang. Mana kain kita sama dia? Itu 1 setengah. Saudara nggak ada, 2 orang doang. Dia sama pembantunya 1 aja. Iya, kalau awak dibandingkan itu, apalagi hari Minggu rumah saya penuh padat, begitu kecilnya itu. Biarlah kecil kata orang, tapi besar sama saya. 6 anak tambah 6 menantu 12 ya. Cucu 16 berapa orang? Itulah rumah kecil itu. Kecil pada orang, besar sama tak ada tempat duduk, badan apa bikin duduk ya cucu itu ya kan. Udah. Nah, makanya terpesona dengan yang zahir, terpesona dengan yang batin. Yang kita ucapkan apa? Aku susah, aku miskin, angkankanlah. Jangan. Mereka ini orang-orang kaya semua. Makanya kadang-kadang kalau ngaji ini ada di hati saya gitu, pengen kali lah kalian merasakan macam mana aku rasakan gitu, enaknya. Ya apa? Mujar. Salah saya bukan mujar. Tidak ikut ngaji nggak nih? Nggak ikut. Udah nggak ikut, udah nggak jadilah.
Dibilang nama Korano Karno coba lah. Kalau nanti malam Rabu ya saya bilang. Nggak mau saya panggil Mujar ya, biar tanya. Itulah dia, saya maksud tadi Pak Hanafi. Entah Pak Hanafi nggak ngerasakan, nah, kalau udah ngerasakan alhamdulillah. Tahulah sejak Pak Hanafi amalkan yang saya sampaikan ini. Kami semua saksi nih, nggak pernah pergi ngaji. Kalau nggak pernah pergi ngaji, masuk surga pernah neraka. Itu dari saya itu kata masuk surga sebenarnya. Kalau ada yang ragu kita tanya dan diam-diam aja. Bantahan-bantahan tuh bilang sekarang, insya Allah terjawab ya. Jadi kita tenang menjalani kehidupan ini, nggak payah. Istri kau ikut. Asal dia mau ngamalkan, kalau dia nggak ngamalkan ya nggak tahu lah saya lagi. Itu setiap zikir yang kita lakukan, kalau orang udah tahu lah semua. Setiap ngaji kita zikir la ilaha illallah 14 rakaat itu, Allah mengampunkan dosa 4 juta dosa besar, bukan dosa kecil lagi. Sekali kita baca, nah 10 kali kita baca, kali 10. Itu yang dihapuskan Allah dosa kita. Jadi cari amalan yang menghapuskan dosa, bukan cari amalan yang parilat itu anak-anak itu kan. Belikan ini nanti kasih kau 10.000, itu anak-anak. Enggak. Amalkanlah sih. Sakit dari Allah Ta'ala. Kalau gitu kuasa Allah Ta'ala menyembuhkan penyakit tanpa berobat. Itulah nggak boleh ragu. Sehingga ada murid saya itu dapat telepon dari Padang. Orang ayahnya sakit. Udah nggak usah ke Padang kesibuk, kalau sedekah kau saya bilang. Sedekah itu mengobati penyakit. Allah tahu sampai itu dah. Macam cerita dongeng kan. Kalau cerita dongeng, tanyalah. Kita ini cukup nih bikin itibar. Oh, di mana rumahmu? Apa? Di Amplas. Amplas. Amplas sama Tembung mana jauhan? Amplas. Ya. Ya tergantung. Saya baru Amplas sama Tembung. Nah, jauhan Amplas gitu. Ya, kalau rumahnya dekat gerbang tol, dekat Amplas kota. Oh iyalah, kalau musim dari Jakarta lebih parah lagi. Jalan beras lagi deh gitu ke Amplas. Jauh lah, betul lah Bang. Amplas kalau di Patumbak marahin kalau sudah mana jauh mah. Maksudnya cerita ini untuk ngambil perbandingan ini bersama kita. Jangan kita pikir kita jauh kali, enggak, banyak lebih jauh lagi ya. Maka peganglah tauhid betul-betul. Kuasa Allah Ta'ala mendatangkan rezeki tanpa disangka dan tak diduga ya. Betul? Enggak mesti usaha, kuasa. Tapi awas kebalikannya. Kuasa juga dia menghilangkan rezeki tak disangka dan tak diduga. Sama itu, awas-awas. Jadi ada rasa takut juga, harap juga. Sakit pun gitu. Kuasa Allah telah menyembuhkan penyakit tanpa berobat. Kalau nggak bisa dia menyembuhkan penyakit tanpa berobat, bukan Tuhan namanya, nggak cocok jadi Tuhan. Kuasa dia menyembuhkan penyakit tanpa berobat. Orang sakit dari dia ya, nggak usah heran. Macam pernah saya ceritakan ke orang yang di Riyadh sana itu. Jangan kalian pikir kita dongeng, itulah dia. Orang kaya, sakit, penyakitnya banyak. Kalau kita komplikasi, paling-paling penyakitnya 2 atau 3 macam. Ini banyak kali ya. Darah tinggi, rematik, sakit jantung, banyak lah penyakitnya. Carilah orang yang bisa mengurus dia. Dapatlah perempuan dari Indonesia. Tapi ibu ini heran. Tahunya yang kerja sama dia ini bentar-bentar kamar mandi. Saya masuk kamar mandi lama. Panggil ibu lah, sini kau dulu. Kau ngapain masuk kamar mandi? Berulang-ulang. Udah tuh lama ngapain? Oh saya bu baru melahirkan anak saya baru 3 bulan di Indonesia. Jadi saya air susu banyak kan, makanya saya buang di kamar mandi itu, makanya lama dia. Sakit ya perempuan rupanya kalau nggak ada anak yang susu sakit aja lah ya.
Oh gitu. Ibu tuh besok ke kamar. Dia ada kontrak 2 tahun ini. Diambilnya duit untuk kontrak sama 2 tahun itu. Nah, ambil, pulang lah kau ya. Pisu sih anak kau ya. Kapan kau nanti perlu kemari lah kau. Kata ibu itu. Kasih langsung kontrak 2 tahun itu. Pulang aja. Besok dia pergi cek ke dokter. Dokter pula lama kali mereka. Kenapa dokter? Enggak, ibu makan obat apa? Enggak ada apa-apa. Enggak ada penyakit ibu satu pun enggak ada. Yang tadi komplikasi luar biasa itu. Kuasa ultrasoundannya? Masa? Kelas sedekah itu berani. Ini makanya banyak ada penyakit sama kita. Pening kepala nggak hilang-hilang, malah kasih sedekah. Bukan mesti suruh banyak, enggak. Terserah kita kekuatan seberapa, nggak dipaksa Nabi kok. Sehingga kalau nggak ada duit pun ya kan, senyum pun sedekah ke Nabi. Tapi kalau senyumannya nggak ada apa-apanya, apa kata orang? Orang apa namanya itu? Orang gila. Nggak sampai di situ tuh. Kejam masyarakat ya. Ngaji di mana dia tuh? Sejak ngaji ku tengok senyum-senyum aja deh. Nah gitu ya. Hebat. Begitu banyak penyakit hilang seketika aja. Kuasa nggak ragu kita kalau udah ngaji nih. Kuasa nggak? Masa? Tapi itu yang bantahnya ya. Saya dulu pas ngaji padahal ya ada borongan kerja di Berandan. Kan dekat kali Berandan tuh. Mesti Berandan aja kerja. Sabtu udah ngaji balik tanya tuh lah. Jadi selama ngaji itu kemana kau? Ke Berandan tuh ada kerjaan. Oh katanya. Mulai berdebar awak. Kenapa tuan? Nggak kuasa Pak kalau ngasih kau rezeki di sini ya, mesti ke Berandan. Sejak itu nggak pernah nyari kemana. Nggak macam orang sana itu ke Sibolga kemana-mana dia pergi ya kan? Cari yang di sana, padahal di sini padahal. Besok tabuk kemana kita? Kemana mau jalan besok jalan? Enggak, tadi nggak mesti pulangnya. Ke Jambi ya. Ke Jambi sana. Maka orang Jambi itu banyak yang susah, orang Medan kan belum jadi. Biarlah orang Jambi ya. Ini orang dari Medan ngambil ke sana juga, Lisal. Enggak, saya nggak bercanda-canda. Sama-sama kita pahami kita mati kan. Kan kita datang tiap hari, makin lama makin dekat. Apa bakal kita bawa mati? Nanti marah si Siti nanti. Jadi macam pedagang lah gitu. Memang di luar daerah tuh ada memang peluang bisnis tuh kita mau ambil gitu kan. Ada keuntungan rezeki itu nampak ada. Gimana cara kita nimbang pergi ke sana dengan di sini gitu? Jadi gini, nimbangnya gini. Kalau di sini nggak dapat rupanya. Rasul pun jauh-jauh udah jalan dagang itu Nabi. Tapi masa itu memang gitu, orangnya sedikit. Sekarang ini Maryland ini pun padat dengan main macet di mana-mana ya kan. Apa jauh-jauh? Itu karena orang Jambi nggak tahu aja tuh, kok tahu deh ini orang Medan ini. Jadi tentang cerita tadi. Tapi kalau Allah makin dia pelit, makin mempersulit kehidupan ini. Bukan mempersulit lagi, Nabi bilang orang berit nggak masuk surga. Habis. Kalau kebalikannya, kalau kita mudah bersedekah, berarti mempermudah urusan kita. Makin banyak dapatnya, makin banyak. Tuh tanya si Jal terus. Makin banyak kita sedekah, makin banyak datangnya. Pelit makin parah. Sehingga kita sendiri pun nggak menikmatin itu. Carilah kau rezeki banyak. Udah. Kalau belum dia bilang udah. Jadi dengan kadar yang dari tentukan sama Allah rezeki kita bisa. Jadi kita sisihkan sedikit rezeki kita, berarti Allah udah menilai itu memang dari. Iya, bahkan kata Rasul niat baik aja pun udah dapat pahala. Apalagi sana kan 2 dapatnya. Niat baik aja dapat pahala udah. Kalau niat jahat enggak didosai. Kurang lagi Allah Pengasih Penyayang. Niat baik aja.
dapat pahala. Itulah yang menghambat rezeki kita, Pak ya. Kan selalu sudah saya sampaikan, tiap hari kita mesti sedekah, walau 5.000. Surga itu murah kok, 5.000 pun dapat. Si Ijal bangun rumah tak berapa juta tuh rencananya, ngeri kali ya, ngerinya si Ijal nih. Beli istana di surga 5.000 cuman. Udah saya sampaikan kok. Kalian nggak mau ngamal kan setelah kalian lah. Batu bata 5 perak biji. 10 berapa bayaran? 5.000 kan? Taruh di kereta 10 biji, beli 5.000. Jalan terus. Mana ada masih lagi sering bangun, datangi tukang sini, Bang, pasangan, Bang. Nah, dah pulang nggak, Pak? Istana dibangun di surga. 5.000 cuman. Di istana di surga. Nggak keramik lagi istananya. Entah apa lagi namanya itu, nggak tahu lah ya. Tiap hari. Nah, yang kayak gini buktikan lah coba. Makin banyak kita sedekah, makin banyak datang. Sudah. Tapi begitulah ya, tugas saya nyampaikan aja. Ada yang mau ngamalkan, yang tidak ya kan. Bolak-balik saya sampai kalau sakit punya masalah ngaji. Enggak juga ya, enggak ngaji juga ya sana ya. Ya tahankanlah gitu. Nah, cuma nama Jar, apa yang renungkan? Jualan tadi nggak habis, Pak. Mana dia udah kuat itu, mana ada urusan ini. Malah kalau orang jualan nggak habis, malah alhamdulillah bisa aku sedekah gitu jadi. Ada enam. Nggak gitu lagi dia. Apa daam? Ya itu gunanya ngaji. Nggak. Lupa jasa. Udah dimasukin plastik, lupa ngasihnya itu lupa sih. Berdosa kau udah dibawanya itu biar tahu aja. Nah, malu nggak kau udah dibawanya? Alhamdulillah. Nggak Ustaz, saya nggak kayak gitu. Nah itulah enaknya. Ladang amal tuh Mujar. Nggak, saya tak mengambil kesempatan sama saudara saya. Kalau kau kan enak, kau kan kacanya. Sama orang lain aja. Sehingga kita ketawa ini Bun, tapi kalau duduk kajian jangan lihat sesuatu, lihat menjadi sesuatu. Apa nggak nimpan ketawanya? Kena ada orang nggak bisa ketawa kok. Biasa kapan lah dari ketawa, sampai gitu ada jirannya itu. Dan kita ketawa gembira aja, enak nih kan. Makanya saya bilang kalau rasanya, aduh kalau kalian amalkan, kalian ikut, enak kali hidup ini kok. Apaan? Tapi udah ngerasakan lah deh. Enak kali. Izin Ustaz, kalau kita bersedekah, apakah perlu mempertimbangkan sedekah kita itu digunakan untuk hal baik atau hal buruk? Contohnya kayak kadang kayak di lampu merah gitu ya, kita kasih sama pengamen, rupanya sama pengamen itu uang untuk mabuk atau Ada, iya. Semuanya pakai itu pakai tambah pakai ilmu. Dia asal jadi aja. Asal jadi aja. Di Mabar tuh ada satu buta, satu enggak. Dia mau dia jadi supir orang buta ketimbang supir angkot ya kan. Perlu dikasih? Enggak. Udah, yang parahnya kira-kira udah gak ada orang tukar kaulah lagi bahasa aku capek kalah aku buta deh. Gantian dulu aja. Ganti supir ya. Hah? Supir. Gantian ya. Jangan pakai sebab sih sedekah itu bukan kata saya atau dalam kitab tuh. Haram bersedekah kepada orang yang berbuat maksiat. Bukan dapat pahala kok malah. Dapat dosa. Haram bersedekah kepada orang yang berbuat maksiat. Kau kenal sama si Ibas? Orang pajak yang jualan? Hah? Namanya Alex. Iya lah. Pemilih apa enggak ini? Enggak ya, kalau nggak pilih saya teruskan gitu. Mana tahu itu salah pemilihnya pula roh ya. Karena sama hitam nilai saya tengok. Ya, istilahnya kan karena abang yang lebih tua. Kenal itu. Orang pajak. Dia datang ke rumah bilang, "Mana saya ini?" Gitu. Kenapa? OKP itu sekali minta uang lah untuk beli minuman segala macam gitu contohnya kan.
biar selesai pertanyaan dia gak usah panjang kali, biar saya jawab aja langsung, udah. Salah kau sendiri. Loh, salah siapa? Kenapa nggak kau pakai pakaian Islam? Pakai topi lobi itu kau bilang. Jadi pakai nggak ada orang minta lagi. Mana orang mau minta pakai topi gini san? Pak minta lagi mau beli minuman, mau bilang mana berani? Oh, ada dia itu Pak. Malah nggak mau ya kan? Pakai lobi, bebas dulu katanya. Udah nggak ada orang minta berdiri. Nah, senang deh hidupnya. Udah. Nah, cuman tuh nggak ngaji lagi. Banyak ya ada itu Pak Nabi. Orang minta jalan keluar kasih jawaban. Udah selesai udah. Sampai anak gadis sekalipun datang ke rumah, ada apa? Namanya si Lisa. Ada apa Lisa? Minta izin doa kalau Ustaz ya. Kenapa? Saya mau ke rumah sakit, mau ngapain? Operasi. Operasi apa? Kena kanker payudara. Biar pun ngeriaknya. Gak usah saya. Ngapain kau? Operasi gak usah saya bilang. Agak ragu dari keterangan saya. Gini saya bilang. Sebelum kau kemari saya sudah minta sebab ta'ala. Ini boleh kalian pakai ilmunya. Ya Allah datangkan orang berobat ke rumahku ini yang sudah kau tentukan sembuh. Mulai nggak usah. Pulanglah kau. Nggak usah operasi. Ngapain operasi? Kanker payudara. Siapa yang jadikan kanker tuh? Allah Ta'ala. Dia datang saya. Udah pulang aja. Nggak sehat lah kau tuh. Sehat kawin dah. Udah rumah tangga pun dia ya kan. Nah tapi itu penyakit nggak ngaji lagi. Dan kalau berarti cerita ini ada lagi janda. Ini itu barang kita nih, janda. Anak entah berapa orang nyewa rumah san. Kerjanya tukang cuci. Dan setelah kebanyakan kehidupan itu ya. Jadi kau nggak punya rumah, udah minta sama Allah Ta'ala rumah sama ini. Nggak payah lemah kaya kok. Macam mana caranya nggak akan terpikir kau. Tugas kau minta. Sholat dan tinggal itu syarat mutlak. Udah? Nah, minta sama Allah Ta'ala. Macam mana cara Allah Ta'ala datangkan dari rezeki? Jumpanya kawan lama. Kau sekolah dulu, duda. Dia janda kan. Ya apa kabar kau? Kalau namanya duda sama janda, ujungnya berapa orang anak kau? Macam mana kau? Aku udah cari. Oh iya, udah kawin kita ya udah nikah. Aku punya rumah lah dia. Sekarang bicara. Nggak ngaji juga san. Nggak ngaji dia. Aduh bahayanya besar sama dia ini. Udah saya dia banyak nggak ngaji lagi, udahlah. Udah punya rumah dia, udah tenang kan. Nah sekarang dibalas tuh lah dengan cobaan apa? Stroke lakinya. Nggak bisa kerja alasan kan. Nah sekarang minta lah dia ngurusi bayi kolot ya. Salah siapa? Kita yang mencari diri sendiri. Udah bagus terus. Nggak ngaji dia. Marah lah yang nyuruh ngaji kan. Kau makanya bagus kalau gitu aja, itu rajin kau ngaji. Dikasih senang dah. Nggak ngaji. Nah udah. Udah tau kan, nanti minta juta bak kosan semua jaro. Sebenarnya ada itu ya. Dia pula yang takut. Saya udah paham kan. Kalau saya kan cuma bercanda aja. Itulah kesenangan batin saya itu melihat kalian dua nih. Sama-sama paham gaji kan enak kan? Enak lah. Sedangkan itu. Maka kebahagiaan seorang tua kepada anaknya itu apa? Ketika melihat dengar anaknya bahagia. Itu bukan pemberian, enggak. Udah kami senang sekarang ya, kami enggak apa ya. Senang kali itu orang tua itu dengar kabar itu. Kalau kebentarnya kita sakit, ya sakit yang ini, nomor 2 sakit ya. Ini disuruh opname pula kata dokter. Pening sama orang tuanya. Sudah. Secara umum itu ya. Kesadaran orang tua itu ketika anaknya mengabarkan masih dia gembira. Nggak usah kabarkan susah sama orang tua. Udah capek kali yang berusaha dari kecil lagi. Gak usah lah cerita itu lagi dah. Keempat yang dijanjikan akan mereka itu yang takut akan Allah dengan syarat takwa akan rezeki yang halal dengan tiada usaha dan payah, dan hanya saja wajiblah tawakal pada barang yang diakui Allah Ta'ala daripadanya. Bermula arti tawakal itu tetap hatimu atas bahwasanya rezekimu itu daripada Allah Ta'ala, tiada dengan lainnya. Ingatlah ke sana. Jadi Allah Ta'ala kok.
dan tiada dengan sebab. Kemudian maka jika dikehendakinya akan sebab, niscaya disebabkanlah bagimu dengan dijadikan akan dia. Dan jika dikehendakinya dan jika dikehendaki daripadakannya dengan takdir Allah Ta'ala, tiadalah dengan sebab, mudah datang juga tetap. Bermula kota tawakal itu, ingatmu bahwasanya rezeki itu pada akuan Allah Ta'ala, dan kota bagi kotanya itu ingatmu akan kebesaran Allah Ta'ala, dan maha suci Allah Ta'ala daripada bersalahan janjinya, dan daripada lupa, enggak lupa Allah Ta'ala, dan lemah daripada yang janjikannya, dan tidak dapat menuntut rezeki yang diaku karena bahwasanya ia daripada Allah Ta'ala. Dengan dia seperti hidup dan mati, dan tiada lazim menuntut yang dibagi karena hajatnya itu kepada yang diakui, dan tiada lazim menuntut segala sebabnya. Ya, kenapa? Karena Allah Ta'ala itu memberi rezeki akan hambanya ada kalanya dengan sebab, dan ada kalanya dengan tiada dengan sebab, dan tiada bertambah rezeki dengan sebab dituntut, dan tiada kurang dengan tiada dituntutnya. Mau dituntut nggak dituntut tetap segitu takdir ya, habis terima. Karena bahwasanya ia telah dipatirkan akan dia, dan ditakdirkan akan dia, seperti mati juga ya. Bersalan bertambah pahala dan azab, karena bahwasanya ia pun telah ditakdirkan akan dia, tetapi disebab ia dengan perbuatan hamba. Dan jangan terpedaya pula engkau dengan kau lihat kaya orang yang usaha, dan papa pula orang yang tidak usaha. Jangan terpedaya dengan itu. Kenapa? Maka bahwasanya lah kau dapat serta yang demikian itu beberapa orang yang berusaha, papa ya ada kan berusaha tapi miskin juga hidupnya, dan beberapa orang yang tiada usaha maka kaya dia, dan beberapa orang pula yang kuat tulang pergi menuntut rezekinya, lagi cerdik bicaranya, padahal rezeki itu picik payahnya rezeki ada. Kita berbagi itibar sama kita ya. Fa'tabiru ya ulil absar, hei orang bermata hati, perhatikan tuh perbandingannya. Dan beberapa orang yang daif lemah berusaha seolah-olah mengambil ia daripada buih di laut, padahal rezeki itu amat banyak. Ada gitu kan? Ada. Bermula demikian itu dalil atas bahwasanya bagi Allah Ta'ala pada segala makhluk itu rahasia yang tersembunyi, tiada nyata ia melainkan bagi dirinya. Kemudian jika ada bagimu percaya yang kuat akan hak Ta'ala, maka pergi olehmu ke dusun dengan tiada berbekal. Dan jika tiada bagimu percaya akan kuat itu, maka adalah engkau seperti awam dengan segala sangkutannya. Sama dengan orang segala sangkutannya. Kalau nggak kerja makan apa awak? Kalau nggak minum obat mah sembuh sakit ini. Nah gitu ya, bersangkutan dengan. Kalau udah tawakal enggak, baru boleh kita bawa bekal kalau kita menuju ke padang pasir. Tapi kalau dusun nggak perlu. Kalau ke hutan nggak perlu bawa bekal. Kalau agak payah kau nerimanya nggak apa-apa, dia mah sabar ya, minta tolong Allah Ta'ala ya, bukan saya ya. Rasulullah pun gitu. Semua orang yang jumpa dengan Rasul itu nggak semuanya beriman kok. Yang bandel-bandel juga ya, paman sini pun nggak beriman ya kan. Yang mana tunjuk Allah Ta'ala, nggak jadi sama ini. Itu makanya rumusnya ada. Kita mendapatkan ilmu ini seberapa besar ajar kita pada ilmu satu. Kemudian ilmu itu menghargai kita, sebagaimana pula kita menghargai ilmu itu. Itu rumusnya itu. Kalau kebalikannya kita berada pada ilmu itu ya, ala kadar, kalau bisa, kalau ngaji enggaknya segitu lah pada. Kapan sempat, ada orang ngaji itu kan, kapan sempat ya, kapan sempat juga lah. Makanya ilmu tadi pun menghargai kita, seberapa besar pula kita menghargai ilmu itu. Menghargai macam mana? Diamalkannya. Ke ngaji gitu, kalau nggak diamal, lewat. Al-Qurannya kalau udah lama kita pegang, bacalah. Nggak sanggup kita baca. Tak kasih Allah Ta'ala bacanya. Bacalah. Apa sebabnya orang bertindak itu? Apa karena dia menghargai ilmu ini? Atau
atau memang kejahatan nafsu biasa? Gini, panjang jawabnya itu. Karena gini, musuh kita ini ada dua, setan sama nafsu. Makanya kalau 2 lawan 1 kita pasti kalah aja. Makanya perlulah kita nuntut ilmu. Kalau 2 sama 2 kita menang, nggak pernah kalah. Ada ilmu yang jawabnya. Apa yang kau ributin masalah rezeki, kita ilmu? Udah tentukan Tuhan, kok apa yang kau makan besok udah tentukan Tuhan. Masa itu sibuk lagi lah kita. Aman loh kan? Selamat. Kalau nggak ada itu, gimana ini? Orang lagi ngaji mesti ada yang mikirkan besok. Besok gimana ya? Duit nggak ada. Apa belanja besok? Padahal waktu itu di hati kita Allah jawab itu. Subuh aja belum kutuntut kalau udah mikirkan makan. Lucu nggak kau rasa tuh? Itu kita ilmu. Maka diam aja lah. Sampai mati udah tentukan Tuhan. Sampai lebih jelasnya lagi, begitu kita lahir dikasih Allah Ta'ala 2 gudang. 1 gudang kosong, 1 gudang penuh. Penuh apa? Dengan segala macam makanan kita lah, sampai mati. Jadi kalau ada yang pengen mau cepat mati, banyak makan. Cepatlah mati, habis gudang itu mati. Selagi masih ada jeruk sebiji lagi kita punya, nggak mati-mati itu. Bilang orang ada pegangannya ya kan, ada isinya dia nih, nggak mati-mati, bukan ada isinya. Selagi masih ada, nggak akan mati itu. Nah, itu gudang yang penuh tadi kan, untuk bekal kita hidup sampai mati. Gudang yang kosong itu untuk apa dikasih Allah Ta'ala? Untuk kita, sih dengan amal. Dan sampai pulang ke Allah Ta'ala 2 kosong. Gudang makanan kosong, gudang bawa air pengaruh kosong, rugi lah. Manusia paling rugi lah itu ya kan. Sudah Roni? Udah. Berapa orang kau dikasih anak? 3. Nggak perlu kau takut miskin, kaya kau dah. Allah percaya sama kau, kasih 3 anak. Itu amanah, itu barang tauhid. Kenapa percaya sama Allah Ta'ala itu ngasih kamu 3 anak? Masih banyak rezekinya kan? Kalau perlu kau lomba sih jauh tuh, 9 anaknya. Hah? Apa lagi? Rambut ya. Bapak itu 2 istrinya, buat tambah 1 lagi. Mau cepat banyak anak, cari janda yang anaknya 7. Begitu nikah ke berapa anak kau jadinya? 10 ya. Jadi saya punya kawan, nggak usah dicontoh ya. Ada yang suruh contoh, dia nggak usah. Istrinya 4. Jadi Pak Udin kerjanya apa sih? SMP 4 apa kerja? Nggak ada soalnya. Jadi cuma cara istrinya 4 punya usaha, yang 1 grosir, yang 1. Jadi aku tinggal datang ngambil duit aja, aku udah datang ngambil duit, giliran rumah sana lagi, ngambil duit aja, stay aja, pelente aja kan. 4 istri kan. Masing-masing istrinya nunggu dia. Nanti giliran aku bukan, nunggu dia, yang itu dia gitu, enak kan? Gak usah dicontoh, udah bilang dari mana kau. Kalau si Johan mau nyontoh lah situ. Kalahkan si Buya itu. Jadi istriku yang 4 itu dia cerita, iya juga. Sangat rindu sama dia kan, 4 hari sekali lah pulang giliran. Udah sediakannya semuanya, makanannya, duitnya pun disediakan. Nah, pergi dah. Pikir yang 1 lagi, gitu aja lah kerja. Bawa duit dia malahan. Hebat juga nih. Udah am. Istri kau ikut ngaji gak ini? Nah, nggak ikut. Udah buat lah. Ada dukungannya. Makanya saya bilang, istri nggak ada. Kalau nggak ada, kalau ada istri kan takut juga saya. Ustaznya rusuh kali ini. Terus bagus 1, 4 lah dia kan. Kalah kosan. Dengan ceritanya ya enak juga dia nih. Gitu. Ngaji nggak berani, 2 aja nggak berani. Itulah. Itu hebatnya ngaji ini. Kau pikirin dulu soal itu. 1 aja banyak kali dosa kita, istri mau 2 pula.
Usah, kalau ikut, mungkin saya bilang nggak usah ikut. Satu aja banyak dosa ya. Kalau nggak ngaji rasanya nggak berdosa sama istri. Banyak kali dosa kita sama istri. Bisa di mana? Nah, si Hasan pula yang nanya. Nggak berdosa kok ya? Udah berapa orang anak? 4. Berarti 4 kali dia hamil, 4 kali dia beranak. Anak siapa yang dikandungnya itu? Anak Hasan Zainuddin. Karena binnya tetap ayahnya kan, anak kita diurusnya kan. Udah ngurus anak, segala macam, ngurus rumah, semua diurusnya. Sampai situ aja, renung sendiri lah, banyak dosa apa enggak? Perempuan paling lama tidur, paling cepat bangun dia. Untuk urusan siapa? Ngasih sarapan Hasan. Kalau orang Melayu macam ya, apa? Susu, abang mau susu. Iya. Gila. Dosa aja itu, San. Sampai keluar ada seorang perempuan gitu, saking litaknya urusan rumah dia. Rumah dari, kalau nggak dari kasur, sumur, dapur, itu aja gitu. Saya pengen karena si suami saya itu nggak jalan-jalan, nggak usah kemana, keluar gangnya pun jadilah, keluar gang. Saking suntuknya di rumah. Kita tuh terus kerja aja. Suami keluar kota enak ya kan. Kemana Aceh kok ya kan enak-enak kan. Janganlah. Makanya jadikan istri itu ratu dalam rumah tangga. Jangan jadikan istri itu babu dalam rumah tangga. Itu salah satu dosa. Kita renungkan, udahkah istri kita sudah jadikan ratu apa belum? Nah kalau gini nyerang-nyerangin kalian aja ini kan. Kalau masih banyak kali kerjaannya, aduh, itu kesian lah perempuan. Makanya perempuan kadang nggak ada orang di rumah dia sendiri, dia ngerepet. Terus saking jalimi suaminya dia. Ini aja kerja awal. Awal tadi udah nyuci, sekarang nyapu rumah, ngepel lagi kalau nggak. Siapa dia mau masak lah pula lagi itu. Dia sambil nyapu juga, mulutnya ngerepet. Ini perempuan kayak ini nggak ada pahalanya nih. Dia diam bagusan aja. Udah, merenungkanlah sendiri. Di mana dosanya pula katanya ya. Aduh, ajab kan ngadep orang Melayu nih ya. Bahasanya kan surga. Hah? Iyalah, bilang gitu, bagus. Bahasa surga sama kode, bilang. Oh, bagus lah kau. Setelah istri dan istri saya, ya kan, bawa jalan-jalan, bawa rumah. Udah lah sampai situ aja lasan. Nanti payah kali telanjang kalau saya bikin. Jadi kita nggak kenal. Udah kenal lama dah ya kan. Kita pikir udah hebat kali kita berikan sama istri itu, nggak ada apa-apanya. Belum ada apa-apanya lagi. Jadi ada sebagian yang ngamalkan ya, alhamdulillah ya. Kita laki-laki, ada bukti nyata kok. Lagi duduk, kita lagi santai, melepaskan lelah segala, datang istri kita tampil dari belakang, dipijit di kepala, Pak. Bukan di tukang kusuk padahal, tapi rasanya enak apa enggak? Nah, perempuan di mana pula? Jangan awak aja, perempuan. Di mana perempuan paling suka? Lagi tidur, belum tidur, kita pijit di kakinya. Siapa yang ngamalkan Zulkarnain? Wah ya, maka pening dari sunyi kalian ya. Zulkarnain itu sampai tidur istrinya dibuatnya. Ini yang ada sini nggak ada kayak gitu tuh. Maksud saya enggak. Sampai tidur sih dia tuh kusuknya, kakinya. Itulah paling senang perempuan, dipegang kakinya. Cuman perempuan kita nih pada nggak mau dikusuk. Apa? Kenapa nggak mau? Hah? Apa? Korupsi. Korupsi. Entah apa di korupsi kan? Riba. Maka perempuan nggak mau, jual kau sih, gak usah banget ya. Ya memang capek dah, nggak usah jalan katanya. Karena begitu kau pegang kakinya, apa yang kau lakukan? Nah, itu pakai riba namanya. Mau?
Tapi kalau punya ilmu ada caranya, nggak payah. Panggil tukang kusuk, Dek. Ini ada tukang sudah, kusuklah kau. Nggak usah yang kusuk ya, baru mau udah senang hati dia tuh. Kusuk tukang kusuk. San, ada kau panggil tukang kusuk suruh kusuk Istina? Enggak, jawabnya udah nggak usah payah lah. Perasaan kan, pikirnya udah hebat kan itu. Nah gitu. Maka jadikan istri itu ratu dalam rumah tangga. Itu makanya di sini sebutkannya, jangan terpedaya engkau daripada kau lihat kaya orang yang usaha, dan papa pula orang yang tidak usaha, jangan terpedaya. Kenapa? Maka bahwasanya telah kau dapatlah serta demikian itu beberapa orang yang berusaha, papa ya ada kan, kerja apa nggak ada kerja, tapi dia miskin juga. Dan beberapa orang yang tiada usaha maka kaya iya. Dan beberapa orang yang kuat tulang pergi pada menuntut rezekinya, lagi cerdik bicaranya, padahal rezekinya itu picik. Iya. Dan beberapa orang yang daif pula lemah, dia berusaha seolah-olah mengambilnya daripada buih di laut, padahal rezekinya itu amatlah banyak. Bermula yang demikian itu dalil, itulah dalil atas bahwasanya bagi Allah Ta'ala pada segala makhluk itu rahasia yang tersembunyi, tiada nyata ia melainkan bagi dirinya. Kemudian jika ada bagimu percaya dengan kuat akan hak Ta'ala, maka pergi olehmu ke dusun dengan tiada berbekal. Dan jika tiada bagimu percaya akan kuat itu, maka adalah engkau seperti awam dengan segala sangkutannya. Itulah jadinya. Nah, udah ini sampai sini kaji kita ya. Dan yang kedua ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma razzuqna ilma wa razzuqna fahma. Allahumma razzuqna ilma wa razzuqna fahma. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna arhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin.